Halo semuanya, selamat datang di panduan belajar kita kali ini. Khusus buat kalian yang sekarang baru masuk kelas X, kita bakal ngebahas sesuatu yang seru banget. Pernah nggak sih kalian ngerasa butuh semacam kacamata atau lensa zoom out gitu buat bener-bener ngeliat dan paham sama dunia di sekitar kalian? Nah, lensa itulah yang kita sebut dengan sosiologi. Hari ini kita bakal bongkar materi pengantar sosiologi dan kita bikin segampang mungkin. Jadi nggak cuma gampang diingat buat ujian nanti, tapi dijamin bakal ngubah cara kalian ngeliat kehidupan sehari-hari. Oke, agenda kita simple aja hari ini. Pertama, kita bahas apa itu sosiologi. Kedua, sejarah lahirnya ilmu ini. Ketiga, karakteristik dan objek kajiannya. Keempat, 3 paradigma utama. Dan yang terakhir, peran sosiologi di kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari yang pertama ya. Apa sih sebenarnya sosiologi itu? Sebelum kita ngebahas definisi kaku dari buku cetak, coba deh kalian pikirin ini sebentar. Kenapa sih kita suka banget ngikutin tren? Kayak kenapa tiba-tiba satu sekolah bisa heboh sama tren joget TikTok yang sama? Atau sadar nggak sih kenapa kita nurut-nurut aja pakai seragam tiap hari ke sekolah? Pasti ada kan semacam tekanan tak kasat mata yang bikin kita pengen bertindak selaras sama orang lain. Nah, kekuatan-kekuatan invisible atau tak kasat mata inilah yang justru jadi incaran para sosiolog. Jadi, kalau ditanya di ujian, kalian bisa kasih definisi yang paling simpel dan padat ini. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, hubungan antar manusia, serta pola interaksi yang terjadi di dalamnya. Gampangnya gini deh, ini tuh ilmu tentang gimana kita hidup bareng-bareng, gimana kita saling berinteraksi, dan gimana sih struktur pergaulan di masyarakat itu bisa kebentuk dan terus berubah. Nah, ada 2 nama legendaris nih yang wajib banget kalian ingat. Pertama, Emile Durkheim. Beliau bilang kalau sosiologi itu mempelajari yang namanya fakta sosial. Bayangin, fakta sosial itu kayak aturan di sekolah kalian. Dia itu ada di luar diri kalian, tapi kuat banget maksa dan mempengaruhi cara kalian bertindak. Terus, di sisi lain ada Max Weber. Kalau kata Weber, sosiologi itu soal tindakan sosial. Maksudnya, tindakan yang emang punya makna dan sengaja kita lakuin buat orang lain. Ingat ya, 2 konsep ini, fakta sosial dan tindakan sosial, benar-benar jadi fondasi penting di ilmu ini. Masuk ke bagian kedua, gimana sih sejarah lahirnya sosiologi? Biar paham, kita harus time travel sedikit ke Eropa abad ke-19. Coba bayangin, sebelumnya masyarakat itu hidup tenang, bertani, sistem agraris lah pokoknya. Tiba-tiba bam, datanglah revolusi industri. Orang-orang pada pindah dari desa ke kota buat kerja di pabrik. Perubahan drastis ini langsung memunculkan masalah sosial baru, kayak kemiskinan dan permukiman kumuh. Belum selesai sampai di situ, meledak juga revolusi Prancis yang meruntuhkan kekuasaan feodal dan bawa ide-ide kebebasan. Tatanan masyarakat benar-benar lagi jungkir balik saat itu. Nah, kekacauan inilah yang bikin orang sadar, wah, kita butuh ilmu yang sistematis nih buat memahami masyarakat. Di tengah situasi yang serba kacau itu, muncullah satu sosok cerdas, namanya Auguste Comte. Dia ngelihat betapa canggihnya ilmu alam ngejelasin fenomena fisik, terus dia mikir, kenapa kita nggak pakai metode ilmiah yang sama aja buat pelajari masyarakat? Berkat ide briliannya inilah, Comte dinobatkan sebagai bapak sosiologi. Jadi poin krusial yang bisa kalian ambil, sosiologi itu lahir bukan pas masyarakat lagi adem ayem, justru dia lahir pas masyarakat lagi krisis dan butuh jawaban. Oke, lanjut ke bagian ketiga, karakteristik dan objek kajian. Ini rahasia umum ya, bagian ini sering banget nongol di ujian, jadi tolong perhatiin baik-baik. Sosiologi itu punya 2 objek kajian. Pertama, objek material. Ini tuh ya masyarakat itu sendiri, wujud fisiknya, kumpulan orang-orangnya. Kedua, objek formal. Nah kalau ini adalah cara sosiologi memandang kumpulan orang tadi. Sosiologi nggak cuma ngelihat fisik manusianya aja, tapi fokus banget ke hubungan, interaksi, dan pola-pola yang terbentuk di antara mereka. Objek formal inilah yang bikin sosiologi beda banget dari ilmu sosial lainnya. Terus, sosiologi juga punya 4 aturan emas atau ciri-ciri sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Pertama, empiris, artinya murni berdasarkan fakta dan observasi di lapangan, bukan tebak-tebakan atau halu ya. Kedua, teoritis. Dari fakta-fakta tadi, para sosiolog nyusun konsep dan teori. Ketiga, kumulatif. Ini ibarat main Lego. Teori sosiologi itu dibangun dan disempurnakan terus dari teori-teori sebelumnya. Dan yang keempat, non-etis. Ini penting banget, sosiologi itu nggak bertugas ngejudge apakah suatu kejadian itu baik atau buruk. Tugas utamanya cuma ngejelasin mengapa fenomena itu bisa terjadi secara objektif. Kita masuk ke bagian keempat, 3 paradigma utama. Paradigma itu ibarat filter di kacamata kita. Nah, filter pertama adalah paradigma fakta sosial. Di sini fokus kita itu ke struktur yang ukurannya jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Coba bayangin hukum, institusi sekolah, atau nilai-nilai di keluarga kalian.
Paradigma ini melihat kalau perilaku kita sebagai individu itu sebenarnya sangat dipengaruhi atau bahkan disetir sama aturan dari lembaga-lembaga besar tadi. Kita ini ibarat pemain yang lagi ngikutin aturan permainan aja. Sekarang, coba kita ganti ke filter kedua, paradigma definisi sosial. Kalau di paradigma pertama tadi, kita berasa kayak robot yang nurut sama struktur, di paradigma ini beda cerita. Di sini, sosiolog ngeliat kalau manusia itu ngasih makna ke tindakan mereka sendiri. Kita nggak asal gerak kok. Misalnya, pas kalian milih nongkrong di kafe tertentu sepulang sekolah, itu kan gak cuma sekadar duduk numpang minum ya. Pasti ada makna status atau sekedar pengen ngerasa kebersamaan yang kalian sematkan di tindakan itu. Nah, pemaknaan inilah fokus utamanya. Filter yang ketiga dan terakhir, paradigma perilaku sosial. Di sini, sosiologi agak minjem sedikit nih konsep dari psikologi. Perilaku manusia dilihat sebagai respons dari rangsangan atau stimulus di lingkungan sekitar. Gampangnya, ada aksi, pasti ada reaksi. Kalau lingkungan kalian ngasih apresiasi atau reward atas apa yang kalian lakuin, kalian pasti bakal cenderung ngulanginnya kan? Sebaliknya, kalau ada hukuman, pasti kalian hindari. Jadi, lingkunganlah yang ngebentuk perilaku kita. 3 paradigma dari George Ritzer ini ngebuktiin kalau masyarakat itu bisa dianalisis dari sisi strukturnya, maknanya maupun perilaku reaktifnya. Lengkap kan? Bagian kelima, alias yang terakhir, sosiologi di kehidupan sehari-hari. Disinilah teori ketemu sama realitas. Sosiologi punya 3 fungsi utama. Pertama, fungsi teoritis. Ini udah jelas ya buat ngembangin dan memperkaya ilmu pengetahuan kita tentang masyarakat. Tapi yang paling keren menurut saya ada di fungsi praktisnya. Data dan teori sosiologi itu dipakai beneran loh sama pemerintah buat mecahin masalah besar kayak kemiskinan, kenakalan remaja, atau konflik antar kelompok. Dan jangan lupain, fungsi kritis. Sosiologi itu ngelatih insting kita buat lebih peka dan jeli, ngeliat kebijakan, ngebongkar ketidakadilan, dan selalu mempertanyakan ketimpangan sosial supaya kita bisa dorong perubahan ke arah yang lebih baik. Tuh kan, sosiologi itu bukan cuma sekedar deretan teks yang wajib dihafal semalam sebelum ujian kelas 10. Ilmu ini benar-benar alat pembuka mata. Dengan belajar sosiologi, kita jadi sadar kalau nggak ada satupun hal di masyarakat yang terjadi gitu aja tanpa ada alasan struktural di baliknya. Nah, sebagai penutup panduan belajar kita kali ini, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan yang semoga bikin kalian mikir. Struktur tak kasat mata apa nih di sekolah atau lingkungan pertemanan kalian yang bakal kalian pertanyakan hari ini? Selamat belajar! Terus pakai kacamata sosiologi kalian, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.